Center dari Ismisoft. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara penginputan dokumen stok opnam di sistem Ismisoft. Langsung saja kita ke tutorialnya. Yang diperlukan adalah kita akses namanya modul inventory. Oke, lalu kita pilih menu inventory control, lalu pilih yang menu inventory adjustment. Oke, untuk menginputkan stok opnam kita perlu membuat dokumen baru dengan cara klik create. Oke, nah inventory reference ini mengacu ke nama dokumennya, lalu inventory location ini mengacu pada gudangnya. Nah, nanti untuk yang di bagian inventory of ini yang mau di stok opnam ini apa saja produknya, misalnya kita mau seluruh produk atau hanya satu produk kategori saja, atau berdasarkan satu produk saja, atau kita mau milih produknya secara manual, atau bisa berdasarkan dari serial number atau lotnya. Oke. Nah, include exhaust product ini adalah nanti ketika misalnya item yang stoknya sudah habis atau yang minus juga itu akan ikut diinputkan di dalam stok opnamnya. Lalu inventory date ini adalah tanggal pembuatan dokumennya. Nah, lalu first accounting date ini adalah pengakuan secara accountingnya, tanggal accountingnya itu mau diakui di tanggal berapa. Jadi contohnya ya, contoh stok opnam. Oke, gudangnya kita pilih yang warehouse stock. Lalu ini saya pilih contohkan one product kategori. Oke. Nah, kalau kita pilih one product kategori, nanti ada tambahan menu baru. Nah, yang mau kita stok opnam ini adalah kategori yang mana? Nah, kita pilih di sini. Misalnya bahan baku. Oke, kita pilih. Nah, jangan lupa dicentang juga untuk yang include exhaust product, karena ketika misalnya ada bahan baku yang minus atau stoknya kosong itu, kalau tidak dicentang itu tidak akan muncul. Jadi kita centang. Nah, bila penginputan dokumen stok opnam ini berada di akhir bulan, nanti bisa langsung saja disesuaikan. Misalnya ini saya nginputnya di akhir Maret dan kebetulan juga dokumennya itu sudah selesai, nanti first accounting date-nya itu tidak perlu diisi juga tidak apa-apa. Namun misalnya saya mau dalam penginputannya itu ada kendala yang menyebabkan tidak bisa selesai di waktu yang tepat. Nah, jadi first accounting date-nya ini pengakuannya bisa kita pilih secara manual. Itu kenapa tujuannya di sini ada first accounting date-nya. Nah, misalnya ini saya menginputkan untuk yang di bulan Februarinya, ternyata baru selesai di tanggal 17 Maret. Nah, kita bisa pilih di akhir bulan Februarinya itu di tanggal 28. Seperti ini. Ini contohnya saja. Nah, kalau misalnya kita tidak isi, nanti akan tanggalnya sesuai dari inventory date-nya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, kita simpan, save, klik save. Lalu kita pilih start inventory. Nah, nanti akan muncul bahan baku apa saja yang termasuk di bahan baku ini, kategori bahan baku. Nah, ini contohnya ada gula pasir, ada UM-nya kilogram, terus gudangnya itu warehouse stock, dan nanti ada theoretical quantity sama real quantity. Oke, kalau theoretical quantity ini itu adalah perhitungan secara sistem. Jadi kan di awal bulan kan pasti ada penambahan barang melalui pembelian, terus pengurangan barang melalui misalnya retur pembelian atau retur penjualan.
dan sebagainya. Nah, nanti sistem juga menghitung, akan muncul di sini theoretical quantity-nya itu berapa. Nah, untuk real quantity ini nanti yang diinputkan manual oleh orang gudang. Nah, katakanlah di sini theoreticalnya habis nih untuk gula pasirnya, tetapi ternyata secara realnya itu misalnya ada 1 kilo. Nah, tinggal kita klik edit. Nah, kita isikan di bagian real quantity-nya ya 1. Oke. Nah, lalu kita save. Nah, nanti setelah kita save ini, nah tadi statusnya draft jadi in progress. Oke. Nah, nanti bila sekiranya datanya sudah valid terkait nama itemnya, lalu penginputan kuantitinya, baru di validate inventory. Nanti kalau cancel ini untuk membatalkan proses dari penginputan stock of name-nya. Oke, dan juga bisa di print by PDF atau XLS ya, atau Excel. Nah, ini saya validate. Nah, jadi untuk pengakuannya adalah untuk gula pasir ini, pengakuan secara accountingnya di tanggal 28 Februari itu gula pasirnya itu ada yang realnya secara 1 kilo, namun secara sistem itu 0 seperti ini. Nah, itu saja untuk penginputannya, cara penginputan stock of name. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.